Oke, selamat sore teman-teman Blessed People dimanapun berada. Hari ini kita masih di Pekalongan ya, jadi ini hari kedua. Mungkin teman-teman kalau kenapa alasan dibentuk kolam natural seperti Angkabi, kemudian kenapa posisi kolam di sini, kemudian kenapa kok ini alasannya kita buat natural bukan minimalis, di vlog video sebelumnya udah kita pernah bahas ya. Nah sebelumnya ini, intinya saat ini tuh saya mau berbagi atau sharing sekali lagi ya, bahwa apa yang kita sharingkan ini bukan berarti ini yang paling mutlak atau yang paling benar, tidak. Tapi memang ini sekali lagi berbicara mengenai seni, mengenai rasa, mengenai art. Jadi saya yakin semua kontraktor, semua vendor itu punya taste, punya selera, dan punya karakter yang berbeda-beda. Nah mungkin ada beberapa video, sorry saya baru sempat baca komen-komen di YouTube juga ya, di channel kita. Jadi Pak, kenapa kok nggak dijelasin, dibahas detail dan segala macam? Teman-teman jangan lihatnya satu video-video yang baru kita tayang. Tapi sebetulnya di berbagai project sebelumnya kita pernah fokus bahas mengenai galian. Kita pernah fokus bahas mengenai landscape pembentukan kolam. Kita pernah bahas fokus mengenai pemipaan. Habis itu kita fokus mengenai backcasting, konstruksi. Habis itu kita fokus mengenai finishing konstruksi. Setelah itu kita fokus mengenai filtrasi. Kita udah bahas juga. Kemudian kita fokus mulai dengan finishing atau estetika. Intinya jangan satu video itu disimpulkan bahwa loh Pak kok kependekan nggak diapa ya. Karena kalau terjadi pengulangan secara monoton, dan sekali lagi yang memberi masukan ini juga rata-rata customernya Bless. Jadi memang mohon maaf, mereka ini juga tidak mau kita menjelaskan terlalu detail, terlalu spesifik atau apa, malah pusing, tapi intinya pengen lihat secara kualitas overallnya seperti itu. Nah hari ini itu kita akan bahas mengenai seni art dari menata batu, terutama untuk area air terjun di sebuah kolam natural. Dan sekali lagi kalau teman-teman perhatikan, setiap proyek kolam natural dari Bless Group itu di setiap daerah itu tidak ada yang sama persis di setiap kota ya, beda-beda. Entah beda bentuk air terjunnya, entah beda bentuk kolamnya, entah beda tanatan batunya, entah beda jenis batunya, beda temanya, beda konsepnya. Kita intinya selalu berusaha improvisasi seperti itu. Nah termasuk yang kali ini saya juga akan buat beda, kali ini tanpa lumut mosintetik. Kayak apa Pak finishingnya akhirnya? Nah nanti yang setelahnya saya akan bahas dulu. Nah teman-teman, air terjun, kamu shootnya ke air terjun aja Pak, dilamain Pak ke air terjunnya. Air terjun di area ini tidak terlalu tinggi teman-teman. Sekali lagi saya juga pernah bahas bahwa tinggi proporsional air terjun dan bidang kolam koi itu sangat penting sekali. Kalau terlalu tinggi kolamnya kekecilan jadi aneh. Kalau terlalu pendek kolamnya kebesaran juga tambah aneh. Jadi proporsional komposisi ini harus benar-benar pas. Nah, konstruksi air terjun ini kita di video sebelumnya pernah bahas, itu juga menggunakan konstruksi ya Val ya, bukan batu cuman disusun seperti ini. Tadi video-videonya waktu prosesnya sebelum dipasang batu ada, kamu ambil ya. Nah nanti itu buktikan bahwa kita pun ini nggak mau ngirit. Kalau saya mau ngirit, udah nggak usah pakai konstruksi, langsung batu ditata, diaci seperti itu. Tapi resiko rembesnya sangat besar sekali. Saya nggak mau seperti itu. Jadi batu itu di samping kanan kirinya sudah ada konstruksi seperti konstruksi kolam, yang bentuknya juga seperti ini, cor juga, pakai struktur besi juga, pakai slup juga. Intinya selain kekuatan fungsionalnya, untuk estetikanya juga ditata batu harus jadi yang bagus seperti itu. Nah air terjun ini teman-teman, ini pemilihan batunya ini usahakan jangan kebanyakan batu kecil. Ya kalau Noval dan teman-teman perhatiin, karena sekali lagi ini apa ya, terpengaruh dari besarnya kapasitas kolam dan areanya, anggap yang batu besarnya ini sebetulnya kalau ukuran realnya ini batu medium sebetulnya Val. Ya, nah kalau yang kecil-kecilnya teman-teman bisa lihat itu hanya sedikit, nggak nyampe 20%. 80-70%-nya itu batu medium atau besarnya. Kenapa? Supaya kesannya air terjunnya bisa gagah gitu. Nanti yang belum ini, yang masih konstruksi semua ini, itu tinggal kita menunggu batunya datang. Itu nanti rata-rata batu yang lebih kecil dan medium. Penataannya juga nanti kurang lebih sama. Tapi memang saya harus akui juga, settingan yang paling sulit itu adalah air terjun. Makanya teman-teman nanti akan sering lihat beberapa, mohon maaf sekali lagi ya, teman-teman akan lihat beberapa kolam natural yang air terjunnya menurut saya aneh sih. Ya menurut saya sih bukan natural, tapi kesannya dipaksakan gitu loh. Bahkan bentuk air terjunnya itu saya bilang
Sampai kemarin ada satu customer di Jawa Timur ya, sampai dia juga ketawa geli sendiri, tapi ya dia nggak nyalain tukangnya, nggak nyalain pemborongnya, karena memang dia ngakui bahwa pemborongnya itu memang nggak spesialis di bidang natural. Air terjunnya itu saya bilang sampai, Pak, ini kalau air terjunnya kok kayak dari planet lain ya. Jadi nggak ada unsur naturalnya, malah kesannya aneh gitu. Dia ketawa ya, kita bercanda karena udah deket ya. Dan beliau sempat ngomong, Pak, kapan nanti kalau memang pas Blaze senggang, tolong air terjun dan estetikanya aja kita dibantu, dibenerin sama Blaze. Tapi memang terus terang saya udah bilang kalau tahun ini udah pasti kita nggak bisa, karena tahun ini kita masih banyak PR yang harus kita kejar juga gitu. Dan puji Tuhan memang tahun ini tahun yang paling rame. Nah, sekali lagi ya, kemudian kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan pemasangan dan proses pemindahan batu-batu yang tadi gede dan kecil melalui video berikut ini. Teman-teman ya, itu proses pemasangannya. Jadi meskipun batu ini udah saya kecilin, yang paling besarnya itu paling ukuran 70-80 cm ya, di bawah 1 meter. Tapi tadi ada yang sampai diangkat berempat, berlima aja setengah mati, susahnya setengah mati. Tapi kalau pakai crane, area ini sudah sulit sekali karena dindingnya ini sudah terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya kok dari tadi duduk di sini, Val? Memang ini area paling enak, senternya ke air terjun nih. Top view-nya ya? Ya, top view-nya yang menuju ke air terjun dan estetiknya. Ini sekali lagi ya teman-teman ya, air terjun ini belum finish. Ini belum kita rapiin, belum nanti kita kasih ada beberapa tanaman-tanaman bonsai kecil dan estetik. Ada tanaman-tanaman air juga nanti di area air terjun. Terus kali ini tanpa lumut sintetik, kita main sedikit akar sel tinggi juga. Akar-akarannya nanti seperti gigit di beberapa batuannya. Tapi sekali lagi, karakter Blaze adalah kita tidak mau terlalu ekstrim atau tidak mau terlalu kompleks. Jadi kita berusaha sekesan minimalis atau kesan sederhananya tapi enak dilihat dan asri suasananya itu tetap kita prioritaskan. Dan sekali lagi teman-teman, karena ini kolam koi, jangan sampai nanti air terjun, pasangan batu di kolam, pasangan batu di taman, di tanaman itu lebih mewah sekali, koinya malah kebanting. Itu juga jangan juga. Jadi sekali lagi, memang beliau customer sudah ngomong nanti setelah kolam ini jadi, ini newbie, belum pernah punya kolam, belum pernah punya koi, jodoh dengan Blaze, jadi langsung buat yang kualitas premium secara filter dan lain-lain, nanti kita akan bahas nextnya. Tapi intinya memang kalau memang budgetnya ada, sekali lagi mohon maaf, mending buat yang sekali yang terbaik. Jangan buatnya nanggung, jangan buatnya yang kejar murah-murah, biasanya banyak yang akhirnya kebuang, dibongkar, direnov lagi,
malah ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin tenaga seperti itu. Nah ini mungkin air terjun ini kering besok ya Mas ya. Besok ini listrik juga lagi di setting ya teman-teman ya. Nanti mungkin Isa mulai dites Ancure, nanti tolong saya diupdate kalau sudah kita masuk untuk finishing kolam dan finishing final seperti itu. Nah teman-teman sudut yang itu Val, kemarin customer minta tolong juga ya, ini kan ada sudut. Nah ini saya lagi sketnya teman-teman, biasanya seperti ini ya. Jadi ide gagasan atau apa biasanya saya sket kasar seperti ini dulu. Ini tadi juga dadaan kita kondisikan dengan lokasi di area, saya diskusi dengan Aan untuk dimensinya, areanya, akses tangga naiknya, bentuk kursinya, mejanya, atapnya. Ini sederhananya udah dapat, nanti kita matangkan di 3D, kita matangkan di konsep yang matang, ajukan RAB, customer oke, kita buatin seperti itu. Jadi teman-teman kabar baiknya, intinya Blaze Koi ini saat ini tim sudah sangat lengkap sekali. Jadi bukan hanya kolam koi, bukan hanya kolam natural, tapi kolam renang, mega tank, kolam jacuzzi, landscape, taman, gazebo, dinding estetiknya juga nanti kita akan upgrade sesuai desainnya. Itu kita sudah bisa satu paket mengerjakan semua. Jadi sangat lengkap. Harapannya apa sih teman-teman? Supaya nanti apa yang ada di area sekeliling ini, dinding, gazebo, taman, landscape, kolam, air terjun, itu bisa jadi satu kesatuan yang matching, yang blending seperti itu. Dan memang mohon maaf, kemarin juga ada beberapa customer baru yang kolamnya sudah ada, kemudian areanya sudah ada, kita cuma suruh bikinin tamannya. Tapi mohon maaf, tamannya terlalu kecil dan kondisinya di luar kotanya sangat jauh. Kalau luar kotanya mungkin seputar Jakarta, Jawa Barat, apalagi Semarang, sekecil apapun itu kita mungkin masih bisa bantu seperti itu. Nah mungkin saat ini cukup ya Mas Aan, nanti kita lanjut selanjutnya proses ini, kemudian nanti juga kita akan finishing yang di mega tank, itu nggak kalah keren juga. Nanti ada estetik batang kayu duanya seperti di hutan apa ya, saya bilangnya mungkin hutan tropis tapi terendam air ya, nanti konsepnya dan idenya nanti lagi saya kembangkan. Yang pasti teman-teman, kita pasti akan selalu memberikan karya-karya desain konsep yang terbaik di setiap customer kita dan setiap project kita dengan harga dan kualitas yang menyesuaikan. Yang pasti satu teman-teman, kita pun akan terus belajar, berkembang. Saya selalu ngomong sama tim, makanya motonya Blaze Koi kita baru mulai. Artinya jangan sampai kita merasa bahwa di titik ini meskipun sudah tahun ke-14, kita merasa bahwa wah kita udah top, kita sudah paling bagus dan lain-lain. Itu nanti biasanya akan turun. Jadi saya pun, Anam, Aan, Santo, Mas Eko, dan tim yang leader-leader yang lain, saya juga selalu push mereka untuk bisa berkreasi, berkembang. Bahkan sudah ada beberapa proyek yang sketch awalnya, yang idenya yang apa, sekarang nggak cuma saya yang ide, Aan bisa juga, Anam bisa juga, Santo bisa juga. Supaya saya cuma punya prinsip, kalau kepala satu orang bisa berkembang seperti ini, kalau dikembangkan yang berpikir dan berkreasi ada 4, 5, 6 orang, tim leadernya juga di Blaze ikut andil, saya yakin ke depan kita akan bisa lebih berkembang lagi seperti itu ya. Mas Aan mungkin mau ada tambahan? Cukup ya, di sini tidak ada kendala juga ya, aman semua ya. Nah nanti teman-teman jangan lupa kalau yang mungkin pengen nanya-nanya, yang berminat hubungin serius untuk mengerjakan kolam, taman dan lain-lain, hubungin kontak di bawah ini. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.